Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai soal-soal pembahasan tes CPNS part ketiga ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, buat kalian yang pingin e-booknya mengenai soal-soal dari tes CPNS dan lain sebagainya, nanti saya kasih linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar yang telah saya pin ya teman-teman. Untuk e-booknya ini berbentuk PDF teman-teman, ada kumpulan soal dan pembahasan. Nah ini juga nanti kita akan review salah satu produk digitalnya mengenai soal dan pembahasan tes CPNS. Bentuknya PDF teman-teman, harganya 15.000 dan aksesnya ini seumur hidup teman-teman. Di sini ada soal TWK, TIU, dan TKP. Kita lanjut ke soal yang pertama. Di sini untuk tes CPNS bagian tes wawasan kebangsaan atau TWK ya teman-teman. Salah satu bentuk hak bela negara warga negara Indonesia adalah A. Mempertahankan NKRI, B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, C. Memperoleh pendidikan, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, dan yang E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Di sini jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu memperoleh pendidikan ya. Kenapa? Karena sebagai hak warga negara dalam usaha membela negara Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal kedua. Wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintah, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan, C. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, D. Memberikan sponsor kepada pelajar di luar negeri, E. Memberikan informasi penting kepada pemerintahan di luar negeri. Pembahasannya adalah bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pelajar di luar negeri dapat diwujudkan dengan perilaku dengan menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar dapat diterapkan dalam negeri untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga A. Nilai Pancasila, B. Kesatuan suku bangsa, C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara, D. Wilayah dari serangan pemberontakan, E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. Di sini ada pembahasannya, bela negara bagi masyarakat Indonesia secara khusus dan umum adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya perilaku bela negara, maka tingkatan kepedulian terhadap negara itu akan hilang dan negara akan mengalami kehancuran. Nah, jadi jawaban yang paling betul itu adalah yang C ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah A. Pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. B. Kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara. C. Cara pandang warga yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara. D. Pemahaman warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. E. Sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Secara pembahasan, secara harfiah, upaya negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang menjiwai oleh nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan hukum dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara. Jadi, secara jawaban yang paling benar ini dari 5 opsi itu adalah yang ya, sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali
Pembahasan di sini yang bukan menjadi upaya pembelaan negara adalah demi memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Bela negara itu tidak pamrih. Jadi jawabannya yang D ya. Ini karena bela negara itu ikhlasan dan tidak pamrih untuk bangsa dan negara. Oke, untuk soal WK saya akan skip ya untuk 5 soalnya. Jadi kalau kalian nanti tertarik, silahkan cek di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Kita lanjut ke bagian tes intelijensi umum atau TIU ya teman-teman. Di sini untuk tes TIU itu kan ada beberapa langkah ya, ada pola barisan, ada tes logika gambar, dan lain sebagainya. Nah ini adalah tes di mana soal cerita ya kita harus lebih detail, lebih cermat lagi dalam mencari jawabannya. Nah, ini sebetulnya simple tapi banyak menjebaknya, teman-teman. Seperti soal nomor 1. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Ardi lebih cermat dari Denny. Nah, urutan dari yang paling cermat adalah, ini kita lihat pembahasannya. Kita simbolkan dengan ini, simbol lebih besar ya, berarti lebih cermat. Dan simbol ini kurang, berarti lebih ceroboh. Nah, keterangan dari bacaan tersebut, di sini kan Ali itu lebih cermat dari Budi. Sedangkan Ali itu eh, lebih ceroboh dari Denny atau Denny itu lebih cermat daripada Ali. Nah, Mardi itu lebih besar dari Denny. Jadi urutan yang paling benar itu kan dari Mardi dulu ya, yang paling cermat. Terus ke Denny. Denny itu lebih cermat daripada Ali dan Ali itu lebih cermat daripada Budi. Nah, jadi jawabannya itu yang A ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini kalian itu harus cermat, harus detail dan harus paham konteksnya itu seperti apa. Kita lihat soal yang kedua. Masih sama mengenai soal cerita logika yang simpel. Amri membeli baju dan sarung baru untuk lebaran. Dodo hanya membeli sarung baru. Harum membeli sama dengan Indra ditambah dengan sepatu. Agung membeli celana, sarung, dan peci. Sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Siapakah yang tidak membeli sarung baru? Oke, kita lihat. Di sini kita menggunakan simbol sama dengan berarti membeli ya. Keterangan dari soal tersebut itu adalah Amri. Si Amri kan ini membeli baju dan sarung ya. Terus Dodo hanya membeli sarung ya. Oke, untuk Harun di sini ini sama dengan Indra. Jadi kita skip dulu. Agung membeli celana, sarung, dan peci. Oke, sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri ya. Itu baju dan sarung ya sama karena Amri itu kan membeli baju dan sarung. Sedangkan Harun itu sama dengan ini mana Harun? Harun membeli sama dengan Indra ditambah dengan sepatu. Jadi Harun itu membeli baju, sarung, dan sepatu. Nah, dari keterangan soal tersebut, semua orang itu membeli sarung. Jadi jawabannya itu tidak ada yang tidak membeli sarung karena semuanya membeli sarung. Oke, paham kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Kakak berlari lebih lambat daripada Ipan dan Ipan berlari lebih lambat daripada Rino. Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah. Nah, kita di sini lihat dulu keterangannya ya. Kita gunakan sama kayak yang tadi lebih cepat dan ini simbolnya lebih lambat. Di sini keterangan soalnya Anto itu lebih cepat daripada Indra. Sedangkan kakak itu berlari lebih lambat daripada Ipan atau Ipan itu lebih cepat daripada kakak. Nah, Indra ini lebih cepat daripada Rino ya. Urutan yang paling tercepat kita urutan dari cepat dulu ya. Anton itu lebih cepat dari Indra, Indra lebih cepat dari Rino, Rino lebih cepat daripada Ipan, dan Ipan itu lebih cepat daripada kakak. Nah, yang ditanyakan kan urutan yang paling dari yang mulai terlambat. Tinggal kita balik teman-teman, kakak berarti lebih lambat daripada Ipan, Ipan lebih lambat daripada Rino, dan Rino lebih lambat daripada Indra, sedangkan Indra itu lebih lambat daripada Anto ya. Jadi soalnya seperti ini. Jadi jawaban yang paling betul itu adalah yang E. Oke, untuk soal
Itu juga saya akan skip. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan aja klik link deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Oke, sekarang kita tes karakter pribadi atau TKP. Nah, di sini itu menunjukkan profesionalisme kalian dalam sebuah pekerjaan, teman-teman. Jadi, jawaban-jawabannya itu udah pasti ada skornya, karena semua jawaban itu mendapat skor nilai ya. Tapi yang membedakannya itu nilainya itu berapa gitu. Dari yang tertinggi yaitu 5 sampai ke 1. Ya, kita lihat soal pertama. Arus kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan lagi merambah ke semua dunia, termasuk dunia kerja. Semua hal yang dahulu serba manual saat ini perlahan mulai beralih menggunakan teknologi. Menurut saya, perkembangan dan penggunaan teknologi dalam dunia kerja ini memerlukan adaptasi yang cukup lama, utamanya bagi para pekerja yang terbiasa bekerja secara manual. B. Membuat dunia kerja menjadi serba teknologi dan kehilangan sisi kemanusiaan. C. Sangat bagus untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini. D. Harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. E. Tidak boleh menggantikan peran manusia seutuhnya. Nah, jawaban yang paling profesional itu adalah dengan jawaban yang D, yaitu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, sebagai seorang bendahara di sebuah instansi, saya dituntut untuk bekerja dengan cepat dan teliti. Sejauh ini, saya dapat memenuhi semua tuntutan pekerjaan dengan baik. Sampai datang sebuah keputusan bahwa semua laporan gaji dan keuangan itu dianjurkan untuk dikerjakan menggunakan sebuah software baru yang tidak saya kuasai sama sekali. Saya akan A. Menghadap atasan dan meminta tetap menggunakan sistem laporan yang lama karena telah terbukti baik. B. Langsung mencoba software baru tersebut meskipun pekerjaan saya harus sedikit terlambat. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan pekerjaan saya menggunakan software baru supaya tengah waktu pekerjaan tidak terlambat. D. Menyediakan waktu ekstra untuk mempelajari software baru agar bisa memenuhi anjuran tersebut. E. Tetap menggunakan laporan biasa sampai saya bisa menggunakan software tersebut karena laporan biasa sampai saya bisa menggunakan software tersebut karena laporan keuangan dan gaji harus tepat waktu dan tidak boleh salah. Nah, jawaban yang paling profesional itu yang D, di mana kita itu harus dituntut ya mengerjakan pekerjaan secepat mungkin ya dan bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, teman-teman. Oke, soal berikutnya ini, sebagai seorang akuntan baru, saya diminta oleh atasan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Dan dalam pemeriksaan, saya menemukan laporan keuangan yang janggal yang berusaha disembunyikan oleh bagian lain perusahaan. Menemukan kondisi seperti ini, saya akan mengkomunikasikan temuan tersebut kepada atasan sebelum membuat laporan resmi untuk perusahaan. B. Menemui bagian perusahaan tersebut dan berusaha mengkonfirmasi laporan keuangan tersebut. C. Membuat laporan dengan mengesampingkan temuan dan tersebut dan memasukkannya sebagai laporan yang wajar. D. Menyelesaikan pemeriksaan dan menuliskan semua keadaan dalam laporan saya dan membiarkan atasan untuk memutuskan kondisi tersebut. E. Berusaha menemukan apa yang disembunyikan untuk menjadikan laporan perusahaan tersebut menjadi normal dan tidak janggal lagi. Nah, jawaban yang paling profesional itu adalah yang D, di mana kita disuruh menyelesaikan pemeriksaan dulu ya. Setelah itu menuliskan semua keadaan dalam laporan dan membiarkan atasan itu untuk bertindak ya ketika kita mengetahui kondisi tersebut. Nah, soal-soal TKP ini itu sangat menjunjung tinggi studi kasus ya teman-teman, di mana kalian disuruh eh, dimasukkan ke dalam sebuah kondisi di mana kalian dituntut untuk profesional dalam sebuah pekerjaan. Mungkin pembahasannya akan saya skip ya. Jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan e-book, kumpulan soal, dan tes CPNS, silahkan linknya itu ada di deskripsi. Harganya juga murah teman-teman. Di sini cuma 15.000. Ini umur hidup berbentuknya PDF dan akan update setiap minggunya. Untuk kalian yang ingin mentraktir saya untuk
beli kopi ataupun teh, silahkan. Link Sawerianya udah saya sisipkan, dan juga buat kalian yang bertanya untuk buku rekomendasi untuk belajar di CPNS juga saya sudah sediakan. Buat kalian semoga sukses, semoga lolos CPNS-nya. Mungkin sekian dari saya. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dari perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.